hajat. Kan sayang kalau 1 jam waktu kamu untuk biliar, untuk main gafle, untuk main remi, untuk bicara yang nggak ada gunanya. Karena itu umur kamu nih modal kamu untuk keberuntungan akhirat. Kalau kamu gunakan untuk baca Quran sudah berapa juz? Padahal 1 huruf nilainya 10 pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya sekedar untuk nonton drama di TV, hanya untuk sekedar jagongan. Paham nih ya? Karena itu waktu kamu 24 jam ini atur. Tidur berapa jam? Makan kapan? Kemudian bekerja bagaimana? Atur. Full khusus untuk ibadah atur. Sehingga manajemen umur ini betul-betul kelihatan. Disitulah akan nampak barokah umurnya kamu. Kita kan moro-moro merasa tua, nggak kerasa. Ya memang kamu nggak menghargai. Kapan kita disunat, kapan kita punya cucu, saudara? Kapan kita main kelereng, kapan kita sudah putih semuanya, lontrok semua giginya. Enggak nampak barokah umur. Kenapa? Kita tidak memanage umur kita. Enggak ada. Nih, tak kasih gambaran ya, bagaimana nilai ibadahnya kita ini. Kalau kita anggap untuk tidur kita ini sehari 8 jam, maka 1/3 umur kita untuk tidur. 24 jam dibagi 3, 8. Dipotong lagi umur mulai bayi sampai balik, dipotong lagi untuk bekerja, iktikaf ada di pasar, dipotong lagi untuk kita makan, dipotong lagi kita ke WC. Kira-kira cuma berapa umurnya kita untuk full ibadah ini, murni ibadah? Paham nih? Sehingga kalau kita umurnya 60 tahun, itu 20 tahun untuk tidur, saudara. Dipotong pak kecil sampai balik, anggap 15 tahun, berarti tinggal 20 tahun. Tinggal 25 tahun. Dipotong untuk bekerja, dipotong lainnya 5 tahun dari 60 tahun itu sudah bagus. Kadang-kadang dibuat yang tidak-tidak. Pegawai PNS misalnya punya waktu kosong karena libur untuk bekerja, tapi tidak digunakan ibadah, digunakan untuk taman safari, digunakan untuk berenang, digunakan untuk yang lainnya, padahal ada kesempatan untuk beribadah kepada Allah di saat itu. Setiap hari dia bisnismen misalnya, ngurusi toko, ngurusi mall, ngurusi ini, punya waktu kosong, dibuat nanti ke villa, dibuat ke yang lainnya, nggak ada masalah, itu mubah. Tapi nilai umur ini bagaimana? Ini barokah umur ini yang nggak kelihatan ini jadinya. Nanti di akhirat baru nyesel. Kenapa? Nanti akan diterangkan di sini. Karena setiap saatnya kita itu kita bisa mendapatkan keuntungan yang luar biasa, pahala yang besar. Masya Allah, tabarakallah. Karena itu manage itu umur untuk mendapatkan faidatul umur, keberuntungan dalam umur ini. Sehingga setiap saatnya kita semakin maju, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah makan tidak mendapatkan pahala? Bisa, karena itu rubah dari segala yang aktivitas kita ini yang asalnya nilai duniawi bisa bernilaikan ukhrawi. Yang asalnya itu adalah adat bisa bermuatan ibadat.
Saudara, kalau asal menikmati makanan, orang kafir pun bisa. Kalau hanya sekedar menikmati makanan, kucing juga menikmati. Tapi orang mukmin makan bukan untuk menikmati makanan, tetapi orang mukmin itu makan adalah sebagai bahan energi yang digunakan untuk meningkatkan taat kepada Allah. Lain saudara. Wa man nawa bi aklihil guwa li ta'atillahi lahu makat nawa. Siapa orang yang makan niatnya adalah untuk taat kepada Allah, dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Minum juga begitu, tidur juga begitu, mandi juga begitu, berpakaian juga begitu, bekerja juga begitu. Berarti setiap gerak-geriknya pahala, 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 pahala. Inilah keberuntungan. Berkah umurnya. Wa'alam annahu la yastagimu ma'al ihmali hal wa la yasruhu ma'al ighfali bal. Ketahuilah tidak mungkin orang itu akan menjadi lempeng, selalu keadaannya lempeng, tapi dia selalu meninggalkan satu rutinitasnya. Tak bisa istiqomah, Pak. Tidak mungkin segala sesuatu akan menjadi bagus, pikiran jernih, bagus, positif, tapi selalu lupa kepada Allah. Nggak bisa. Saya kok sumpek, saya kok buntu pikiran, saya kok karena Anda banyak lupa kepada Allah. Selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah. Nggak ada yang buntu Pak di pikiran, karena alam semesta ini tidak akan bergerak kecuali dengan izin Tuhannya. Nggak akan ada solusi, pasti ada solusi. Dia akan selalu menjadi orang yang tenang karena dia dekat dengan penciptanya. Anak kecil tuh, anak kecil kalau sudah di pangkuan dan di dekat dengan orang tuanya, dia merasa aman. Karena dia tahu bahwa bapaknya pasti akan melindungi dia, ibunya pasti melindungi dia. Kalau dia perlu sesuatu, dia cukup merengek kepada ibunya, merengek kepada bapaknya, dibelikan. Kenapa? Dekat dengan bapak, dekat dengan ibu. Ketika jauh, dia akan bingung. Dia akan bingung. Kenapa? Jauh dari bapak dan ibunya. Anda manusia, dekatlah dengan Arhamur Rahimin. Anda nggak akan merasa takut. Karena Anda dekat dengan Allah yang akan melindungi Anda. Merengek kepada Tuhan kamu. Nggak perlu minta sama makhluk. Kamu akan diberi oleh Tuhan kamu. Karena dia selalu rahmat kepada kamu. Tapi kalau kita jauh, kita bingung. Kita bingung. Kita seperti anak yang kehilangan orang tua. Karena itu jangan sampai jauh dari Tuhan kamu. Selalu ingat kepada Allah. Selalu laksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu. Nggak mungkin orang jadi istiqomah kalau selalu meninggalkan, Pak. Jangan ditinggalkan. Apapun keadaannya, ya sholat duha kamu, ya sholat berjamaah kamu, ya zikir kamu, ya Quran kamu, ya sholawat kamu. Jangan sampai ditinggalkan. Masya Allah. Qala hujjatul Islam, berkata Imam Ghazali radhiyallahu anhu, yang bagi an tuwazzi'a awqataka wa turattib awradaka wa tu'ayyin li kulli waqtin syughlan la tata'addaw wa la tu'thir fi siwa. Kamu itu harus bisa membagi waktu kamu, mentertibkan rutinitas kamu, baik itu bacaan atau perbuatan, dan menentukan pada setiap waktu apa pekerjaan kamu, dan jangan sampai kamu melanggar, jangan sampai kamu tinggalkan, jangan sampai ada yang lebih kamu pentingkan daripada yang sudah kamu tentukan. Habis maghrib misalnya,
hadir majelis taklim. Ada orang mau urusan pesen misalnya sampai beratus-ratus juta. Milih mana ini? Kalau sudah kamu tentukan, jangan kamu langgar. Ya, anak dapat faedah. Apakah kamu akan menjadi rugi ketika kamu itu lebih mementingkan ibadah? Enggak. Kamu lagi dites sama Allah. Mana yang lebih berharga? Ibadah kamu atau dunia kamu? Kamu lagi dites sama Tuhan kamu. Ketika kamu lebih mementingkan dunia, maka kamu tidak akan bisa mencapai kepuasan dalam dunia kamu. Saudara, dunia ini ibarat bayangan. Bayangan itu kalau di muka kamu, sekalipun kamu lari sekencang apapun, nggak mungkin kamu akan bisa menggapainya. Kenapa? Semakin dia akan menjauh, semakin dia akan, semakin kamu lari, semakin dia tadi itu juga jauh. Nggak mungkin kamu akan bisa nyalep bayangan kamu sendiri. Terus gimana? Puter balik. Jadikan bayangan di belakang kamu. Kemanapun kamu berangkat akan mengikuti kamu. Begitulah dunia. Ketika dunia ada di hadapan kamu, kamu nggak akan bisa menggapainya. Tapi ketika dunia kamu taruh di belakang Tuhan, kamu zikirnya, kamu ibadah kamu di hadapan kamu, dunia akan mengikuti kamu. Paham nih ya? Karena itu orang dulu itu nggak punya titel, tapi sawahnya berpuluh-puluh hektar. Banyak berpuluh-puluh hektar. Padahal masih zaman penjajahan dulu tadi itu. Kaya-kaya kok. Sekarang ini merdeka titelnya banyak. Fakir-fakir saudara. Semuanya disita. Semuanya dibankan. Titelnya banyak. Kenapa? Dunia di hadapannya. Ibadah di belakangnya. Balik. Ibadah di muka kamu. Dunia di belakang kamu. Insya Allah akan kembali keadaannya. Naam. Wa amma man taraka nafsahu muhmala suda ihmal al-bahaim yashtaghilu fi kulli waqtin bima tafak kaifa tafak fatamdi au aktsaru awqati dhayi'ah. Adapun orang yang meninggalkan dirinya dalam keadaan tidak terurus, sia-sia, maka semua waktunya akan hilang, tidak ada nilainya. Anda lihat kambing. Kambing gak punya tertib waktu. Ngantuk, tidur, kencing berak, makan, yang dicari rumput setiap saatnya. Setelah itu sampai kekenyangan, tidur lagi, kencing berak lagi, terus begitu. Kehidupan hayawani. Bagaikan binatang ternak. Sapi, kambing, itu yang selalu dikunyah makanan, saudara. Kita juga begitu. Kalau kita tidak menertibkan waktu kita dengan ibadah, tidak kita sibukkan, kita akan bagaikan seperti binatang. Makan, tidur, WC, birahi, naik sama istrinya, setelah itu makan, tidur, keloyongan, terus begitu. Ini nilai hidup. Ini nilai hidup. Nggak ada berkah dalam kehidupan. Dikatakan begini, yang menyimpan makanan itu di antara makhluk Allah di bumi ini cuma 3. Coba perhatikan baik-baik. Menyimpan makanan di antara makhluk Allah ini cuma 3 di atas bumi ini. Anda lihat sapi, kambing, kerbau, gajah, dia makan, tapi setelah itu udah nggak disimpan. Dia tawakal, besok rezekinya akan dia cari lagi, dikasih sama Allah. Singa, macan, semuanya, serigala juga begitu. 3 ini yang selalu menyimpan makanan. Yang pertama tikus. Tikus itu kan selalu ya.
Sampai got ini buntu semuanya, disimpan itu makanan di situ. Yang kedua semut. Semut itu, Masya Allah, dapat satu biji makanan itu cukup mungkin untuk berbulan-bulan. Keluar lagi Pak, yang dicari makanan. Dapat kecoa, masukkan, paksa. Kalau perlu kerbau ditarik. Yang ketiga manusia. Manusia. Anda lihat orang Bangil kan begitu kan? Sudah kaya masih cari lagi. Ya nggak apa-apa, tapi masjidnya ini kapan kamu istiqomai? Qurannya kapan kamu istiqomah bacanya? Wiridnya itu kapan kamu istiqomai untuk kamu rutini? Ya silahkan. Memang kita senang disejajarkan dengan tikus sama semut ya. Masya Allah. Wa augatuka umruk wa umruka ra'su malik wa alai aslu tijaratik wa bihi wusuluka ila na'imil abad fi jidwa'illahi ta'ala. Waktu-waktu kamu itu umurnya kamu Pak. Umurnya kamu itu modalnya kamu. Modal untuk perdagangan akhirat. Ala adullukum ala tijaratin tunjiku min adzabin alim. Allah menawarkan, mau tak kasih perdagangan yang kamu akan menjadi selamat daripada azab yang menyakitkan. Ditawarkan perdagangan. Tijarah lan tabur. Perdagangan yang tidak mungkin akan bangkrut. Perdagangan Pak, ini Pak. Perdagangan. Kalau bahasa sekarang, ayo kulaan. Nanti dibeli. Ada pembelinya kok. Kula ada pembelinya. Siapa pembelinya? Rabbul Alamin. Allah nggak butuh itu semuanya. Tapi kamu siap nggak beli akhirat, beli surga? Innallah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah siap pembeli kamu. Jiwa kamu, harta kamu dibeli dengan surga. Selama-lamanya kenikmatan. Siap nggak? Nggak siap kadang-kadang. Lebih berharga dunianya daripada surganya. Lebih berharga dunia daripada surganya. Itulah yang terjadi pada diri kita. Kedunguan ini, saudara, kebodohan ini kita rawat sampai setua ini. Baru kalau Israel datang sadar. Ternyata yang aku kumpulkan akan dimiliki orang lain. Ternyata. Laula akhartani ila ajalin qaribin fa as-saddaqa wa akum nas-salihin. Tunda sebentar aku sedekahkan untuk aku menjadi orang soleh. Enggak bisa kalau sudah begitu. Walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Enggak akan sudah ditunda lagi kalau sudah datang ajalnya. Itulah yang terjadi, kebodohan ini kita rawat. Insyaallah. Saudara, kalau kita bisa memanfaatkan modal umur ini dengan kita atur ibadah, nanti kita akan sampai kenikmatan yang abadi di sisi Tuhannya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga. Apa sih yang menjadi keberatannya itu apa? Anda tahu nggak orang yang pintar dagangnya? Orang pintar dagang itu siap mengeluarkan hartanya untuk kulaan. 300, apalagi sudah mendekati Ramadan. Beli sampai 300 juta, kadang-kadang miliatan. Kenapa? Di saat musim baru dia jual. Dia mendapatkan keuntungan yang begitu besar. Paham? Sekarang juga begitu. Untuk di akhirat ini. Kita beli nih pahala ini. Masjid, anak yatim, fuqara, masakin, orang sakit, rumah sakit, semuanya kita beli. Nanti pada musimnya setelah kita
sakaratil maut, keluar roh dari jasad kita, kita mendapatkan keuntungan itu semuanya. Nggak mau. Saya mau untung tapi nggak mau saya mengeluarkan modal saya. Ya nggak untung-untung, Pak. Apalagi lebih baik saya senang sekarang daripada senang yang akan datang. Walaupun habis modal saya. Ini bodoh. Wa man yabi' ajilan bi ajlihi yabillahu al-ghabnu fi bai'in wa fi salami. Siapa orang yang menjual masa depannya untuk masa sekarangnya, itu adalah orang yang bodoh, saudara. Tanya sama orang ahli dagang, kenapa kamu tadi itu kok sampai beli tanah? Ya karena 10 tahun yang akan datang akan saya bisa beruntung dari tanah itu. Kenapa kamu beli barang ini? Ya karena ini kalau saya jual 1 minggu lagi, insya Allah untung sekian. Loh, untuk akhirat kamu apa yang kamu sudah jual daripada dunia ini? Nggak mikir. Untuk kuburan kamu nggak mikir. Paham ya? Bangunan rumah kamu di atas dunia itu kamu bangun untuk ditempati orang lain. Kuburan kamu ini akan menjadi tempatnya kamu. Sudah kamu bangun dengan amal soleh. Sampai kapan kita menjadi orang bodoh, saudara? 6. Fakullu nafasin min anfasik jauhara la qimata lahu idla iwadalah wa idza fata fala audalah. Setiap 1 detik daripada umur kamu, 1 nafas daripada umur kamu, itu adalah permata yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kenapa kehilangan berlian bisa dengan usaha kita bisa beli lagi berlian? Kehilangan emas bisa, saudara. Tapi kehilangan umur kamu bisa mengembalikan? Kamu bisa tukar? Nggak bisa. Karena itu jangan sampai berlian lebih berharga daripada umur kamu. Hati-hati. Kehilangan berlian, kamu merasa rugi. Kehilangan umur untuk tidak digunakan taat, kamu nggak merasa rugi. Kurang berapa menit? Silama. Wala yang bagi antasagrik jami'a awqatik, dan tidak sepatutnya kamu habiskan seluruh waktu-waktu kamu dengan 1 wirid. Walaupun itu wirid yang paling afdol, misalnya baca Quran, afdolu ibadati ummati tilawatul Quran. Quran tok yang beda, jangan. Nah, kenapa? Karena setiap wirid itu ada berkah tersendiri. Ada berkah tersendiri. Dari baca Quran, bertasbih, istighfar, sholawat, sholat, dan lain-lainnya. Atur begitu. Kenapa? Karena ada pengaruh tersendiri ya di hati. Ada nur sendiri, ada madah tersendiri dalam hati. Nah, nih misalnya. Makanan yang bergizi itu adalah daging. Saya nggak mau makan kecuali daging aja. Jangan. Jangan. Sayuran itu ada pengaruh untuk jasad kita. Buah-buahan itu ada pengaruh di jasad kita. Saya yang manis aja, jangan. Yang kecut itu juga berpengaruh, itu vitamin C itu. Karena itu Allah buat beberapa macam buah, makanan, itu semuanya adalah diperlukan di tubuh kita. Allah buat ibadah bermacam-macam, itu semuanya dibutuhkan oleh hati kita. Jangan satu macam. Baca wirid itu, oh ada wirid ini, oh ada doa ini, oh ada zikir ini, oh ada itu. Hah? Tapi ditentukan jam sekian saya baca Quran, sekian juz, jam sekian saya baca wirid ini, jam sekian saya ibadah ini, jam sekian saya bangun malam, jam sekian saya sholat witir, sekian rakaat, ditentukan itu, diatur, di manage. Saya teruskan dikit. Kemudian jika kamu itu pindah dari wirid ke wirid, itu membuat kamu tidak bosan dan malas dalam ibadah. Saudara, walaupun sate itu nikmat, tapi kalau setiap saatnya sate, tok bosen, Pak. Kadang-kadang kepingin rujak, tahu tek, dan lain-lainnya. Hah? Kenapa? Ya begitulah.
Orang itu tidak bisa satu macam kecuali malaikat. Malaikat itu kalau diciptakan untuk rukuk, yuk rukuk tok sampai hari kiamat. Sujud ya sujud tok dari kiamat. Tapi manusia ini berganti-ganti, Pak. Nggak bisa kalau nggak berganti-ganti. Akhirnya malas nantinya. Ya, karena itu Ibn Athaillah menyatakan, lamma alimal haqqu minka wujudal malal lawana laka ta'at. Kata Ibn Athaillah Al-Iskandari dalam hikamnya, ketika Allah mengerti, ya Allah maha mengerti ya, Allah maha mengetahui bahwa ada perasaan bosan di tubuh kamu, maka Allah menjadikan taat itu bukan dalam satu macam, tapi bermacam-macam. Malas dah anak kalau sholat, pikir tasbih. Malas tafakur. Malas rokokan, entek rongpak. Jangan sibukkan dengan macam-macam taat. Ini dibuat adalah untuk kepentingan kita semuanya. Wallahu alam adanya. Sudah kurang 2 menit. Karena itu ya, saudara, perbuatan taat ini nikmat sebenarnya. Tapi kenapa kok kita belum atau tidak bisa menikmati? Ya karena kita masih sakit. Sakit hatinya, saudara. Madu itu manis kok. Tapi kalau sudah sakit, rasanya pahit. Bukan karena madunya berubah rasa, tapi kitanya yang sakit. Sate gulai itu nikmat kok. Tapi ketika asam lambung naik, kena baunya aja memuntah kita. Bukan karena berubah satenya atau gulainya, tapi kita sakit. Terus bagaimana? Obati sakit kamu akan bisa menikmati sate. Kamu bisa menikmati gulai. Kamu bisa merasakan manisnya madu. Begitu juga obati hati kita. Kalau kita belum merasakan nikmatnya ibadah, maka insya Allah sholat kita akan nikmat. Bacaan Quran kita akan nikmat. Dzikir kita akan nikmat nantinya, saudara. Mudah-mudahan insya Allah ya, Allah berikan kesehatan zahir kepada kita. Mudah-mudahan insya Allah Allah jadikan kita orang yang bisa memanfaatkan waktu semaksimal mungkin untuk dzikir kepadanya, untuk melakukan taat kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.